Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu bahagia. Oke teman-teman, hari ini Sobat Literasi kita kedatangan tamu spesial. Spesialnya pakai double, lah. Karena langsung kedatangan tamu yang hari ini beliau mengeluarkan buku yang terbaru. Hari ini ada di depan kita ya bukunya, dan sudah bisa didapatkan juga di uh, salah satu toko buku yang ada di Indonesia gitu ya. Gramedia toko buku bisa didapatkan di situ, dan juga dijual online ya sih Mas? Iya, betul. Ya, Ya. dijual online. Oke, hari ini tapi sebelum saya mengenalkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Oke, judul kita kali ini adalah Rasina dan Fiksi Sejarah Kolonial. Teman bicara kita kali ini seorang sastrawan, kemudian penulis keren juga, buku terbarunya Rasina. Nama lengkap beliau adalah Iksaka Banu. 2 kali meraih penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa. Hai Mas, apa kabar? Baik, selamat malam Dila. Selamat malam. Oh makasih loh Mas, nggak pakai Mbak. Sehat Mas, gimana perjalanan dari Jakarta tiba ke Manado? Baik, cuaca cerah dan sambutan teman-teman di Manado sangat menyenangkan, menggembirakan. Banyak acara-acara dadakan, tapi semuanya alhamdulillah sangat menggembirakan. Berjalan dengan baik, termasuk ini ya Mas ya, Iya, dadakan betul. ya. Maaf ya Mas, ditodong. Oke Mas, ngomongin soal buku tentunya ya, dan buku Mas di sini kan ada 3 sebenarnya. Ada Rasina, kemudian juga ada Semua Untuk Hindia, dan Teh dan Pengkhianatan. Ada satu lagi tapi saya nggak dapet buku itu. Mudah-mudahan nanti saya bisa dapat karena udah nggak ada lagi di sini Ya, Mas. Mudah-mudahan bisa di ini lagi ya. Ya, 2 Ada sebetulnya. Satu lagi Sang Raja. Sang Raja. Iya, betul. Oh my God. Oke. Kita bicara soal Rasina, kemudian beberapa buku yang lain. Itu adalah buku-buku yang berlatar belakang sejarah ya Mas ya. Nah, bagaimana sih Mas Banu tertarik awal-awalnya atau kemudian meramu fiksi-fiksi yang berlatar belakang sejarah? Ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang, tapi juga saya senang menjawabnya karena ini mengingatkan perjalanan saya sendiri menemukan fiksi sejarah kolonial sebagai suatu subjek yang saya gali, kemudian bisa saya sampaikan ke orang, dan saya berharap orang-orang menyukai itu ya. Jadi ketertarikan ini sebenarnya berawal dari masa kanak-kanak ya. Jadi ketika saya masih anak-anak tuh pasti mengalami juga deh waktu pelajaran sejarah tuh ya. Nah, itu kan kalau kita lihat bagaimana mungkin ada sejarah kita, sejarah Indonesia itu diinterupsi dengan kedatangan orang-orang Eropa gitu ya. Mereka memotong secara mendadak jalur sejarah kita sehingga mereka ikut masuk ke dalam sejarah kita dan menjadi bagian dari sejarah kita tuh. Itu awalnya begitu. Tapi herannya setelah kita merdeka, justru bagian di mana mereka masuk itu seolah-olah ingin ditinggalkan, ingin dilupakan, ingin dianggap sebagai bukan bagian dari sejarah Indonesia karena tidak murni itu. Nah, padahal menurut saya itu kurang tepat ya, karena jelek atau baik, mereka itu sudah masuk ke dalam khasanah sejarah kita, mereka ikut menentukan jalur sejarah kita, kadang-kadang malah mereka memilih raja-raja kita, dan sehingga dalam tanda petik mengacaukan atau mencampuri sejarah kita seperti sekarang ini gitu. Nah, dan saya tidak setuju kalau itu dihapus karena itu sebagian dari sejarah kita. Sama seperti kita, jadi mungkin kita waktu kecil, remaja dan dewasa tuh punya sejarah yang berbeda-beda kan ya. Mungkin waktu remaja kita punya mantan itu nggak jadi kekasih kita, tapi bagaimanapun juga dia sudah membentuk pribadi kita kan. Nah, itu nggak bisa kita lupakan. Iya, gitu ya. Bagian dari sejarah ya. Betul. Jadi right or wrong, atau misalnya tuh suka atau tidak suka, itu memberi pengaruh kepada sejarah kita. Nah, demikian juga pandangan saya kepada sejarah Indonesia ini. Jadi kenapa dilompatin? Karena harusnya kita berpikir seperti sejarawan kita, bahwa sejarah Indonesia itu
terdiri dari 3 layer, bukan cuma satu sejarah panjang. Jadi pertama tuh sejarah tradisional itu raja-raja kita ya, jadi dari Tarumanegara sampai Demak Islam. Kemudian sejarah kolonial ketika Belanda datang, dan terakhir sejarah nasional, yaitu ketika Belanda sudah pergi dan para sejarawan kita berusaha menulis ulang sejarah kita gitu, seperti itu. Memang dalam proses pengalihan sejarah itu mungkin ada distorsi, jadi yang tadinya itu dianggap pemberontak itu memang harus diluruskan. Jadi misalnya di Ponorogo dianggap pemberontak oleh kolonial ya. Ketika kita merdeka tentu kita harus menganggap dia pahlawan. Sebaliknya di sejarah kolonial yang oleh Belanda dianggap sebagai pahlawan, misalnya Jenderal Van Heijs, itu oleh kita tentu dia bukan pahlawan lagi, tapi dia penjahatnya kita gitu. Nah, tapi kadang-kadang effort atau semangat untuk membalik itu kebangetan kadang-kadang gitu. Jadi yang harusnya tidak dibalik gitu. Jadi itu yang harus kita lihat lagi gitu. Jadi membalik itu betul asal ada sistemnya dan bisa di cross check ya. Nah, karena kan kalau kita menulis sejarah itu tidak bisa sembarangan. Kita harus mengembalikan lagi konteks-konteksnya kan. Nah, itu yang tugas beratnya begitu. Karena saking beratnya, kadang-kadang saya berpikir masuk akal kalau anak-anak itu seperti saya ketika aku sekolah dulu pusing gitu ya. Jadi apa benar semua Belanda itu jahat tuh? Apa benar semua orang Indonesia itu baik tuh? Kenapa tiba-tiba ada Multatuli tuh? Kenapa tiba-tiba ada laskar yang ngaku laskar tapi keluar masuk desa terus memperkosa penduduk desa tuh? Padahal dia kan harusnya bagian dari kita. Nah, jadi waktu itu saya sempat waktu masih remaja ya, ini kok sejarah itu ternyata begitu penuh warna gitu, dan nggak hitam putih. Nah, itu yang membuat saya jadi tertarik untuk mempelajari sejarah, dan kemudian ketika sudah dewasa saya berpikir mungkin ada baiknya saya tuangkan ini ke dalam cerita supaya orang-orang juga mungkin bisa menyumbangkan pikiran mereka dan mengikuti sejarah Indonesia seperti yang saya coba lihat ulang gitu. Mungkin gitu ya. Menggunakan menarik Mas, karena ketertarikan sejak dini gitu ya, sejak usia anak-anak kemudian tertarik melihat itu tidak hitam putih begitu. Betul. Tapi melihat itu sebagai memiliki warna dan semacam apa, emang iya ya orang Belanda semuanya itu jahat, orang Indonesia semuanya baik. Ternyata mendapati ada beberapa sejarah yang kok mereka orang sama seperti kita tapi kok berlaku seperti itu. Gitu. Itu menarik menurut Dila karena dengan anak seusia itu ya, kita bicara Mas Banu yang beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan, dengan pemikiran yang sudah sekritis itu menghadirkanlah buku-buku yang luar biasa seperti ini gitu Mas. Nah, bicara soal karya Mas Banu saat ini, ketertarikan di sejarah, kemudian akhirnya melahirkan banyak buku-buku yang akhirnya banyak mendapatkan penghargaan begitu. Mas Banu boleh nggak cerita sedikit juga tentang proses kreatif buku terbaru Mas Banu? Oh iya, Rasina. Rasina ini jadi sebetulnya tuh bermula dari permintaan teman-teman atau pembaca yang mereview di Goodreads, kemudian di majalah online. Mereka sebetulnya cerita Rasina ini adalah pengembangan dari cerita Kalabaka yang ada di kumpulan cerpen Teh dan Pengkhianat ini. Di dalam kumpulan cerpen ini ada satu cerita pendek Kalabaka, yaitu tentang pembantaian penduduk Banda tahun 1621 oleh VOC ya. Jadi VOC itu keluar sebagai pemenang dalam perebutan pala. Waktu itu pala itu sangat berharga ya. Jadi sekantong kecil pala itu bisa jadi tuan tanah di Eropa kalau dijual di Eropa ya. Nah, jadi itu dalam perebutan sengit dengan Portugis dan dengan Inggris, ya, itu Belanda keluar sebagai pemenang. Mereka bisa mengenyahkan saingan utama mereka. Kemudian disinilah dalam tanda petik kurang ajarnya Belanda. Jadi kalau misalnya Portugis dan Inggris itu hanya berlaku sebagai pedagang, kalau mereka tuh ingin menguasai, jadi monopoli itu gitu. Jadi bukan lagi mereka membeli dengan harga murah kemudian dia menjual ke Eropa seperti yang dilakukan oleh Inggris dan Portugis, tapi Belanda ingin sumbernya itu dikuasai itu. Nah, caranya tidak tanggung-tanggung. Jadi di genosida. Jadi mereka mengerahkan 13 kapal tempur, kemudian
tentara-tentara sewaan dari Jepang, samurai di Jepang, dan juga tawanan-tawanan dan preman-preman dari Batavia dikirim ke Banda untuk menjadi tentara melawan orang-orang Banda itu tuh. Dan akhirnya mereka berhasil. Jadi sebanyak 15.000 orang Banda ditumpas ya. Itu sekitar 44 diantaranya itu orang kaya Banda yang sebetulnya menjadi pemimpin mereka yang keren ya, tapi itu dihabisi. 800 sisanya penduduk Banda itu dikirim ke Batavia sebagai budak belian. Nah itu sekaligus menandai awal kejayaan VOC sebagai pemain monopoli pala dan pelopor perbudakan. Nah jadi sebelum itu memang raja-raja lokal kita sempat memang juga berdagang budak. Tapi perdagangan budak yang dikelola dengan sangat baik dan kemudian menjadi tren internasional sampai ke transatlantik, itu hanya Belanda yang bisa melakukan tuh. Dan mereka sukses. Tapi di dalam cerita ini saya membuat 2 plot. Jadi yang pertama itu cerita tentang kesuksesan Belanda menangani pala dan perbudakan tahun 1621 dan menjadi titik awal kejayaan VOC. Sementara plot keduanya justru kejatuhan VOC tahun 1755. Karena mereka kolusi dan nepotisme itu, sehingga jatuh mereka itu. Gitu. Jadi ada awalnya dan ada akhirnya dalam buku ini. Oke, lengkap dong ya berarti di buku ini ya. Jadi tadi Mas Banu menarik sekali dan ini penting banget sih harus ada. Dila juga sebenarnya sendiri harus punya ini nih. Mas Banu, tadi kan bicara soal tertarik di dunia sejarah, kemudian proses kreatif dari beberapa buku yang akhirnya ada lahir Larasina gitu. Tadi dia menarik sejak kapan Mas Banu akhirnya menulis buku mungkin gini. Kalau kita tanya buku pertama mungkin kita tahu lah buku pertamanya gitu. Tapi sudah menulis gitu Mas. Akhirnya mau gitu. Kelewatan tadi nanya. Itu pasti sejak kapan Mas gitu? Kalau sejak kapan tuh tadi itu ya, jadi harus kebetulan jadi gini, mungkin saya tuh terbentuk karena di rumah ya. Jadi ayah saya tuh konsultan psikolog, kemudian paman saya itu wartawan Pedoman dan Merdeka waktu itu ya. Jadi di rumah itu setiap hari kalau kena deadline mereka berdua sibuk tuh ngetik gitu. Jadi anak lain mungkin keberisikan, saya tuh justru pengen nyoba itu. Jadi akhirnya nyoba bikin cerpen-cerpen kecil gitu. Terus ada satu cerpen judulnya sih nggak enak banget ya, Dikejar Setan. Nah itu sama paman saya dikirim ke koran Kompas ya waktu itu ya, masuk ke rubrik cerita anak-anak. Ternyata diterima. Kemudian saya karena diterima semangat ya nulis lagi, masuk di majalah Kawanku, terus di Angkatan Bersenjata, di majalah Gatot Kaca. Jadi waktu kecil sering menulis seperti itu ya, sampai kelas 6 SD tahun 76. Itu udah nulis tentang belum ya? Masih yang dikejar setan gitu, cerpen anak-anak lah gitu ya. Nah, udah jadi sampai segitu terus lupa karena saya kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain jurusan desain grafis. Jadi tahun 76 ya. Itu saya ulang tahun, ayah saya tuh membelikan saya satu kotak cat poster. Nah itu zaman dulu masih keren lah ya cat poster. Nah itu beda dengan cat air. Kalau cat air kan nggak bisa pekat. Kalau menggambar itu saya bisa meniru komik Tintin itu. Jadi di catnya bisa pekat-pekat seperti itu dan keranjingan. Jadi akhirnya bikin komik waktu itu. Jadi bikin komik dikirim ke majalah Ananda, diterima tuh. Jadi majalah Ananda saya kerja jadi freelancer anak-anak ketika tahun 78 itu selama 1 tahun ya. Sebelum kemudian tempatnya diganti oleh Pak Tino Sidin dulu. Ingat ya Tino Sidin. Pak Tino Sidin. Tahu lah. Nah, jadi hanya 1 tahun itu juga waktu itu udah seneng banget ya. Jadi gajinya waktu itu Rp1.500 ya. Tapi untuk anak SMP kelas 1 gede banget. Nah, gitu. Terus berhenti. Jadi menulisnya berhenti. Itu membuat saya jadi suka menggambar dan masuk ke Fakultas Seni Rupa dan Desain, masuk jurusan iklan dan masuk ke biro iklan selama 18 tahun. Nah itu membuat saya hampir lupa sama sekali dunia menulis. Kemudian suatu hari ibu saya sakit, ibu saya harus dirawat di rumah sakit.
nggak ada kerjaan kan, menunggu sampai ya akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Jadi tapi selama saya menunggu beliau di rumah sakit itu kan nggak ada kerjaan. Menggambar juga nggak bisa menggambar kan. Nah tapi menulis bisa karena ada laptop kan. Nah saya nyoba menulis lagi, iseng-iseng kirim ke majalah Matra, diterima. Nah kumat lagi jadi nulisnya. Wow. Gitu. Dan waktu itu sudah mulai tertarik untuk membuat cerpen sejarah. Nah, Gitu. disitulah awal mula akhirnya menulis. Ya, sejak tahun 2000 ya. Sejak tahun 2000. Mulai tertarik. Dan tadi itu alasan pertamanya karena itu. Alasan yang keduanya itu waktu sambil menunggu ibu saya itu saya berpikir ya, masih tentang sejarah kita. Kenapa sih kalau kita membaca buku sejarah ya, rata-rata tuh hanya nama-nama besar tuh. Jadi misalnya Diponegoro, Antasari, Dendels, Van den Bosch segala macam. Lalu kemana orang-orang rakyat jelata ini? Kok nggak ada ceritanya dulu? Jadi misalnya buruh, jongos, babu, budak tuh. Mereka di mana? Bukankah mereka itu juga tinggal di zaman kolonial itu dan mereka ikut masuk di situ kan? Bahkan orang-orang itu kan yang sesungguhnya memutar ekonomi kolonial kan, tanpa mereka nggak bisa diputar. Nah jadi saya lebih tertarik untuk meneliti nasib para orang-orang marginal itu, di mana mereka punya cerita. Ternyata ada. Jadi karena saya sudah dewasa waktu itu ya, saya coba nyari, internet juga sudah mulai ada, saya masuk ke perpustakaan Leiden dan sebagainya, ketemu tuh cerita-cerita tentang mereka tuh, ada cerita Nyai, cerita tentang budak. Nah itu membuat saya lebih tertarik lagi ya, gitu kira-kira. Oh my god. Akhirnya mulai tertarik di cerita sejarah itu saat menemani ibu sakit waktu itu ya. Dan alhamdulillahnya keterusan deh sampai sekarang. Ya betul. Dari tahun 2000 ya Mas ya? Iya betul. Oke, baik. Mas Banu, saya masih banyak sebenarnya pengen saya gali. Cuman waktunya dan karena Mas Banu juga besok harus ada flight pagi gitu ya. Mas Banu, sebelum kita mengakhiri dan mungkin bisa memotivasi teman-teman untuk memberikan tips mungkin sama trik gimana sih akhirnya bisa gitu agar semangat untuk menulis sama membaca gitu Mas. Kayaknya tuh gak cukup waktunya, saya kasih itu aja ya, mungkin kenapa saya fokus ke sini gitu ya, mungkin ya. Jadi saya mungkin sekali lagi ingin agar teman bicara ya, sobat literasi, terutama yang ingin meneliti sejarah mungkin ya, kalau membuka buku sejarah itu mungkin dianggap terlalu berat untuk awal-awal, barangkali kita semua bisa mulai dari yang ringan-ringan dulu, mungkin seperti yang saya lakukan dulu. Saya dulu membaca cerpen-cerpen dan novel-novel ringan, misalnya Uruk dari Hela SHC itu. Nah, itu kan sebenarnya juga cerita besar tentang bangsa kita dan bangsa Belanda kan. Justru karena mulai dari cerpen dan kemudian cerpen itu kemudian menarik, kita penasaran biasanya. Apa sih cerita yang sebetulnya apa ada nih di dalam buku sejarah? Nah, kita jadi meneliti, jadi ingin membaca cerita yang sesungguhnya dari sejarah kolonial. Nah, jadi dengan buku-buku ini, dengan cerita-cerita sederhana ini, dengan orang-orang marginal yang saya tulis di sini, harapan saya mungkin ini menjadi jembatan kecil bagi para sobat literasi untuk mulai mengenal sejarah kita yang sebetulnya memang sangat penuh warna dan tidak hitam putih. Mungkin iya benar. Sangat penuh warna dan tidak hitam putih. Bahwa semua itu sebenarnya kerja-kerja komunal ya Mas, ya, sejarah itu bukan hanya orang-orang yang disebut-sebutkan yang pembesar-pembesar kita gitu ya, pahlawan-pahlawan kita. Melainkan banyak juga pahlawan-pahlawan yang tidak terekspos gitu ya. Yes. Oke, terima kasih Mas Banu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu. Sehat juga. Tetap terus berkarya. Kami selalu menunggu karya-karya terbaiknya dan sobat literasi. Terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan ini terus bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai jumpa lagi dan salam literasi.